Di tengah dunia modern yang terfragmentasi, kita sering berjalan tanpa benar-benar hadir, hidup di kepala, namun melupakan tubuh. Padahal, tubuh bukan sekadar wadah daging dan tulang, melainkan arsitektur energi yang menyimpan ingatan paling purba tentang siapa kita sebenarnya. Peradaban kuno memahami manusia sebagai sistem yang hidup dalam harmoni antara fisik, emosional, dan spiritual. Kesatuan yang tercermin dalam peta energi yang mereka wariskan, yaitu cakra. Cakra bukan mitos atau sekadar simbol eksotis dari timur. Ia adalah bahasa universal tubuh jiwa, yang menggambarkan pusat-pusat energi yang mengalirkan kehidupan ke setiap sel, pikiran, dan perasaan. Seperti sungai yang mengairi ladang kesadaran, cakra mengatur bagaimana kita merasa aman, mencinta, berekspresi, hingga terhubung dengan yang ilahi. Ketika salah satu aliran ini terhambat, kehidupan pun kehilangan nadanya, menjadi datar, kacau, atau membingungkan. Namun, kesadaran atas cakra bukan sekadar wacana spiritual. Ini adalah ajakan untuk kembali hadir di dalam tubuh dan menyelami lapisan-lapisan energi yang selama ini kita abaikan. Menyadari cakra berarti menyadari bagaimana rasa takut tinggal di panggul, bagaimana luka menetap di dada, dan bagaimana suara kita menahan kebenaran yang tak terucap. Dan saat kita mulai menyelaraskan aliran energi ini, hidup berubah, bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam ke luar. Transformasi sejati dimulai ketika kita tidak lagi hidup secara pasif, bereaksi terhadap dunia, tetapi menjadi kreator yang sadar akan medan energinya sendiri. Ketika kita menyadari tubuh sebagai kompas dan cakra sebagai peta, kita tidak lagi tersesat. Kita mulai hidup bukan sekadar untuk bertahan, tapi untuk benar-benar menghidupi setiap detik yang hadir. Inilah saat di mana kesadaran yang terlupa mulai pulang ke rumahnya. Di dasar tubuh, tersembunyi pusat energi yang menjadi fondasi dari seluruh eksistensi kita, root chakra atau cakra dasar. Ia bukan hanya tentang tubuh yang berdiri tegak di atas bumi, tapi tentang rasa boleh ada, rasa aman untuk menjadi, rasa bahwa hidup ini menopang kita, bukan mengancam kita. Disinilah akar dari semua rasa percaya, bukan hanya kepada dunia, tapi kepada hidup itu sendiri. Namun dunia modern memutus banyak dari kita dari akar ini. Ketika kita tumbuh dalam lingkungan yang tidak stabil, penuh ketakutan atau kekurangan, tubuh menyerap pesan itu lebih dalam dari yang kita sadari. Kita mulai hidup dengan rasa bahwa segalanya bisa hilang sewaktu-waktu. Ketakutan kronis, kecemasan akan masa depan, dan obsesi akan materi bukan muncul tanpa sebab. Mereka adalah bayangan dari cakra dasar yang terguncang, yang kehilangan pijakannya di bumi. Kita lalu membangun keamanan palsu, rumah besar, tabungan tebal, status sosial, tapi di balik semuanya ada perasaan rapuh yang tak terobati. Karena sejatinya, keamanan tidak datang dari apa yang kita miliki, melainkan dari seberapa dalam kita hadir dalam tubuh. Dari seberapa sering kita mengingat bahwa bumi ini menopang, bahwa napas ini cukup, bahwa keberadaan kita layak tanpa syarat. Penyembuhan cakra dasar bukan soal membangun kekuatan luar, tapi menyentuh tanah kembali, secara harfiah maupun batiniah. Menyadari napas, merasakan kaki menyentuh lantai, menenggelamkan diri dalam keheningan tubuh. Dalam kehadiran yang utuh ini, pola lama tentang kelangkaan dan ancaman perlahan mencair. Dan ketika akar itu kembali tertanam, sesuatu yang mendalam berubah. Hidup tidak lagi terasa seperti pertarungan bertahan hidup. Kita mulai merasa cukup, kita mulai merasa tenang, bukan karena segalanya pasti, tapi karena kita berdiri di bumi yang sama, dengan kesadaran yang baru. Di sanalah kita mulai pulang, bukan ke tempat, tapi ke rasa bahwa aku aman di sini, di tubuhku, di hidup ini. Di bawah pusar, mengalir pusat kehidupan yang sering kita abaikan, cakra sakral. Ia adalah tempat bersemayamnya hasrat, gairah, kreativitas, dan hubungan emosional yang paling jujur. Disinilah aliran ingin hidup kita berasal, bukan sekadar hidup secara biologis, tapi hidup dengan rasa, gerak, dan makna. Cakra ini seperti sungai,
Ketika mengalir, ia menyuburkan seluruh lanskap jiwa. Namun ketika tersumbat atau meluap, ia bisa menghanyutkan kita ke dalam kekacauan yang sunyi. Banyak dari kita membawa luka di sini, luka yang tidak terlihat tapi terasa, luka dari rasa malu yang diwariskan, dari tubuh yang ditolak, dari emosi yang disangkal sejak kecil. Kita diajari untuk menahan air mata, menyembunyikan kemarahan, dan merasa bersalah atas keinginan yang paling manusiawi, maka aliran itu pun terganggu. Sebagian dari kita menjadi beku, tidak bisa merasa, tidak bisa terhubung. Sebagian lain justru meluap, terbawa arus emosi tanpa arah, haus akan validasi yang tak pernah cukup. Penyembuhan cakra sakral bukan tentang mengendalikan emosi, tapi mengizinkan mereka hadir. Ia dimulai dari keberanian untuk merasakan tanpa menghakimi, untuk menangis tanpa alasan yang logis, untuk menari tanpa koreografi, untuk menulis, menggambar, menyanyi, bukan demi hasil, tapi demi ekspresi yang selama ini terkurung. Tubuh pun mulai terasa berbeda, tidak lagi sebagai medan perang, tapi sebagai tempat suci yang layak dirayakan. Setiap gerak menjadi doa, setiap rasa menjadi guru. Kita tidak lagi melarikan diri dari emosi, tapi bersedia berenang di dalamnya, dengan kepercayaan bahwa kita tidak akan tenggelam. Dan ketika sungai itu kembali mengalir, hidup pun mulai terasa hidup kembali. Kita tidak lagi kering oleh kontrol atau hanyut oleh luka, tapi hadir dalam arus yang seimbang. Di sanalah kreativitas muncul, hubungan tumbuh, dan kita belajar mencintai tubuh kita sebagai rumah yang kudus, tempat di mana rasa dan jiwa saling menyapa. Di antara dada dan pusar, menyala pusat energi yang menjadi nyala api diri, cakra solar plexus. Ia adalah ruang di mana aku lahir, bukan sebagai konsep pikiran, tapi sebagai kekuatan hidup yang tahu arah, punya kehendak, dan berani berkata, "Ini aku." Inilah tempat di mana keberanian, ketegasan, dan intuisi tubuh bersatu menjadi pusat navigasi sejati dalam hidup. Namun banyak dari kita tumbuh dengan api yang padam, atau justru membakar tanpa kendali. Sebagian kehilangan kepercayaan diri karena suara luar lebih keras dari suara dalam. Kita terlalu sering meminta izin untuk menjadi diri sendiri. Sebagian lain menyalakan api dengan ego, membesar di luar, tapi rapuh di dalam. Keduanya adalah tanda dari cakra solar plexus yang kehilangan keseimbangan antara kekuatan dan kerendahan hati, antara arah dan keterbukaan. Kebingungan, keraguan diri, bahkan sikap agresif tersembunyi, bukan sekadar persoalan kepribadian. Mereka adalah gema dari energi personal yang tercerai-berai. Diri kita tidak hilang, hanya tertutup oleh lapisan ekspektasi, luka, dan ketakutan. Proses penyembuhan bukan tentang menjadi orang baru, melainkan memanggil pulang bagian-bagian diri yang tercecer, keputusan yang tak diambil, suara yang tak terdengar, impian yang pernah dikubur hidup-hidup. Ketika cakra ini mulai seimbang, kita mulai merasa terhubung kembali dengan kompas dalam. Tubuh memberi sinyal, dan kita mendengarnya. Keputusan menjadi jelas, bukan karena semuanya pasti, tapi karena kita hadir sepenuhnya dalam setiap pilihan. Kita tidak lagi mendorong hidup dengan kekerasan, tapi mengarahkan hidup dengan kejelasan. Disinilah kita berhenti menjadi bayang-bayang orang lain. Kita mulai berdiri dalam cahaya diri sendiri, bukan untuk mengalahkan siapapun, tapi untuk menyalakan kembali obor yang pernah padam. Dan dari nyala ini, dunia mulai merespons bukan pada topeng kita, tapi pada keaslian kita, karena kekuatan sejati tidak berteriak, ia hanya hadir, dan kehadirannya mengubah segalanya. Di tengah tubuh, di antara dunia dalam dan dunia luar, terletak jembatan yang menghubungkan keduanya, cakra jantung. Ia bukan sekadar tempat perasaan bersemayam, tapi gerbang antara bumi dan langit, antara realitas fisik yang kita jalani dan dimensi batin yang kita rindukan. Disinilah cinta bukan lagi konsep romantik, tapi keadaan eksistensial, kehadiran yang menerima, memeluk, dan menyembuhkan. Namun cinta seperti ini sulit dijangkau ketika hati tertutup oleh lapisan-lapisan ketakutan. Kita pernah mencinta lalu terluka, maka kita membangun tembok.
Kita diajari bahwa memberi cinta membuat kita lemah, maka kita menjadi keras. Kita berharap dicintai agar merasa cukup, tapi lupa mencintai diri sendiri. Di sanalah blokade cakra jantung bermula. Bukan karena kita tak mampu mencinta, tapi karena kita lupa bahwa cinta sejati tidak pernah datang dari luar. Ia tumbuh dari dalam. Ketika hati tertutup, energi tak bisa naik. Kita terjebak dalam dorongan-dorongan bertahan hidup, atau dalam emosi yang tidak seimbang. Kita menjadi mudah tergantung pada validasi luar, atau justru merasa asing di tengah keramaian. Tapi saat hati mulai terbuka, bahkan sedikit saja, sesuatu yang lembut namun kuat mulai mengalir. Seperti mata air yang jernih, cinta itu tidak menuntut, tidak memaksa. Ia sekadar hadir, dan dalam kehadirannya, luka mulai melunak. Mencintai diri sendiri bukan egoisme, ia adalah landasan untuk mencintai semesta. Saat kita menerima kerapuhan dan kekuatan kita sekaligus, kita berhenti menilai hidup dari benar atau salah, pantas atau tidak. Kita mulai melihat bahwa setiap orang sedang berjuang, termasuk diri kita sendiri. Dan dari ruang ini, empati lahir, bukan sebagai teori, tapi sebagai energi yang nyata. Cakra jantung mengingatkan bahwa hidup bukan hanya tentang pencapaian, tapi tentang koneksi. Bukan hanya tentang siapa yang ada di samping kita, tapi tentang seberapa dalam kita bisa hadir, dalam cinta, dalam pengampunan, dalam kebersamaan yang tulus. Inilah jembatan yang mengubah perjalanan kita menjadi pulang. Di tenggorokan, mengalir energi yang kerap terabaikan, namun menentukan arah hidup. Cakra tenggorokan. Ia bukan sekadar pusat komunikasi, tapi ruang sakral tempat kebenaran diri menemukan suara. Disinilah pikiran, perasaan, dan tubuh bertemu dalam satu bentuk ekspresi, kata, nyanyian, tulisan, bahkan keheningan. Cakra ini adalah gerbang dari dalam keluar, tempat kita membagikan siapa kita, bukan untuk diterima, tapi untuk jujur. Namun sejak dini, banyak dari kita belajar untuk diam. Kita menahan ucapan demi kenyamanan orang lain, menyembunyikan rasa agar tidak terlihat lemah, dan mengucapkan apa yang diharapkan, bukan apa yang benar. Lama-lama, suara kita sendiri terdengar asing. Kita menjadi gema, bukan sumber, dan cakra tenggorokan pun perlahan tertutup, bukan karena kita kehilangan kata, tapi karena kita kehilangan izin untuk menjadi otentik. Ketidakseimbangan di sini muncul dalam dua bentuk, pembungkaman atau ledakan. Kita bisa menjadi terlalu pendiam, takut bicara, selalu mengalah, atau sebaliknya, kita berbicara berlebihan, berteriak untuk didengar, tapi tanpa kedalaman. Keduanya bukan ekspresi sejati, tapi tanda bahwa suara hati belum menemukan jalannya keluar. Penyembuhan cakra tenggorokan dimulai bukan dari kata-kata, tapi dari keberanian untuk hadir sepenuhnya. Kadang, berbicara jujur pada diri sendiri jauh lebih sulit daripada berbicara kepada dunia. Tapi saat kita mulai menulis apa yang tak bisa dikatakan, menyanyi apa yang terasa di dada, atau bahkan memilih diam dengan kesadaran penuh, suara kita perlahan kembali. Ekspresi autentik bukan tentang seberapa banyak yang kita ucapkan, tapi seberapa dalam kita menyampaikan kebenaran. Dunia tidak menunggu suara yang sempurna, ia menunggu suara yang tulus. Dan saat cakra ini terbuka, kita tidak lagi takut disalahpahami, karena kita tahu, lebih baik jujur dalam keheningan, daripada berisik tanpa makna. Di titik ini, suara kita menjadi doa, dan keheningan kita menjadi kekuatan. Di antara alis, terletak pusat penglihatan yang melampaui mata, cakra ajna atau mata batin. Ia bukan tentang melihat dunia luar, tapi tentang melihat ke dalam, menembus permukaan realitas, dan mengingat bahwa di balik segala bentuk ada makna. Inilah tempat intuisi berbisik, tempat kebijaksanaan muncul bukan dari logika, tapi dari keheningan yang dalam. Namun dunia modern terlalu bising. Kita dibanjiri informasi, analisis, dan opini. Pikiran menjadi panglima, dan intuisi tersisih. Kita belajar menimbang segala hal secara rasional, tapi sering kehilangan rasa arah yang sejati.
Dalam kebisingan ini, cakra ajna pun tertutup. Bukan karena intuisi hilang, tapi karena kita berhenti mendengarkannya. Blokade di sini tidak selalu terlihat, tapi terasa. Kita bingung meski punya banyak pilihan, ragu meski sudah berpikir keras. Kita merasa tersesat, bukan karena tidak ada jalan, tapi karena suara jiwa tertutup oleh keraguan dan kebisingan pikiran. Mata batin yang tertutup membuat kita mengejar cahaya di luar, padahal terang itu ada di dalam. Penyembuhan cakra ajna bukan dengan menambah pengetahuan, tapi dengan mengurangi kebisingan. Saat kita mulai duduk dalam diam, menutup mata luar untuk membuka mata dalam, intuisi perlahan muncul kembali. Bukan sebagai suara yang keras, tapi sebagai kejelasan yang sunyi. Kita mulai tahu tanpa tahu mengapa, kita merasa tanpa harus menjelaskan. Kita percaya karena ada sesuatu di dalam yang terasa benar. Dan disinilah penglihatan sejati terjadi. Bukan karena semuanya masuk akal, tapi karena kita selaras dengan kebenaran batin. Mata batin tidak melihat dengan mata kepala, tapi dengan kesadaran yang hadir. Ia tidak memberi jawaban instan, tapi arah yang dalam. Saat cakra ajna terbuka, kita berhenti sekadar mencari keluar dan mulai melihat dunia dari kedalaman jiwa kita sendiri. Di titik ini, kehidupan tidak lagi sekadar berjalan, ia mulai bermakna. Di puncak kepala, seperti bunga teratai yang mekar ke langit, terletak cakra crown, pusat dari segala pemahaman yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dialami. Ia bukan tentang kepercayaan atau dogma, melainkan tentang kesadaran bahwa kita bukan terpisah, melainkan terhubung. Bahwa di balik semua bentuk dan nama, ada satu sumber yang sama, satu keheningan, satu kehidupan, satu kesadaran. Namun dalam kehidupan yang terfragmentasi, kita sering merasa tercerabut dari sumber itu. Kita hidup di dunia yang menilai dari pencapaian, bukan kehadiran. Kita merasa sendiri meski dikelilingi banyak orang. Bahkan dalam pencarian spiritual, kita sering terjebak dalam konsep, ritual, atau pencapaian baru yang justru menjauhkan kita dari inti, yaitu keutuhan. Ketika cakra crown tertutup, muncul rasa hampa, seolah hidup ini tidak lebih dari rutinitas yang berulang. Kita bisa merasa sangat sibuk, tapi tidak benar-benar hidup. Kita mencari makna di luar, tapi merasa kosong di dalam. Ini bukan karena kita tak punya arah, tapi karena kita lupa akar sejati dari keberadaan, bahwa kita tidak pernah benar-benar terpisah. Penyembuhan tidak datang dari lari ke langit, tapi dari hening di bumi. Kesadaran ilahi tidak ditemukan dalam teriakan pencarian, tapi dalam kehadiran yang sunyi. Saat kita duduk dalam diam, bukan untuk mencapai apa-apa, tapi untuk hadir sepenuhnya, sesuatu mulai terbuka. Bukan mata, bukan pikiran, tapi kesadaran itu sendiri. Dan ketika cakra crown mulai selaras, kita tidak lagi memandang dunia dari ego, tapi dari jiwa. Kita tidak lagi merasa harus mengendalikan segalanya, karena kita mulai merasakan bahwa ada keteraturan yang lebih besar yang mengalir melalui kita. Koneksi spiritual bukan sesuatu yang harus dicapai, tapi diingat. Kita sudah satu, sejak awal. Yang perlu kita lakukan hanyalah diam dan mengizinkan diri untuk merasakan kebenaran itu kembali. Jika setiap cakra adalah nada, maka hidup adalah musiknya. Kita bukan instrumen yang harus disetel sempurna setiap saat, melainkan orkestra yang belajar menyatu dalam keberagaman suara. Terkadang satu bagian terdengar nyaring, lainnya lirih. Terkadang ada disonansi, lalu kembali menjadi melodi. Itulah kehidupan, bukan tentang kesempurnaan statis, tapi tentang harmoni yang terus-menerus diupayakan. 7 pusat energi dalam tubuh bukanlah tangga menuju versi diri yang lebih tinggi. Mereka adalah cermin, memantulkan siapa kita saat ini. Ketika satu cakra melemah, bukan berarti kita gagal. Itu hanya undangan untuk kembali hadir, mendengarkan tubuh, dan mengingat kembali ritme alami kita. Kita tidak sedang memperbaiki diri, kita sedang kembali menjadi diri. Masyarakat modern begitu terobsesi dengan pencapaian, bahkan dalam ranah spiritual. Kita ingin naik ke cakra mahkota, membuka mata batin, menyelaraskan energi.
Semua terdengar megah, tapi kadang justru membuat kita lupa bahwa yang paling sakral adalah kesederhanaan, bernapas penuh kesadaran, mencintai dengan terbuka, berjalan di bumi dengan hati yang ringan. Ketika kita berhenti mengejar kesempurnaan dan mulai menghormati proses, maka cakra-cakra kita tak lagi terasa seperti target, tapi teman seperjalanan. Mereka bukan untuk dikendalikan, tapi untuk dikenali dan dirangkul. Dan saat itu terjadi, kita mulai merasakan resonansi, getaran yang lahir dari dalam, yang menyentuh orang lain tanpa perlu kata-kata. Hidup yang selaras bukan berarti tanpa tantangan, tapi di tengah tantangan itu, kita tetap bisa memilih untuk hadir dengan utuh, meresapi setiap rasa, dan tetap terhubung dengan kedalaman batin kita. Seperti musik yang paling menyentuh, keindahannya lahir dari kejujuran, bukan dari kesempurnaan teknis. Maka, biarkan hidup ini menjadi simfoni kita, unik, hidup, dan terus bergerak menuju harmoni. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.